Mata ini indah melukisku, rasa ingin rasakan cintamu jiwa. Rambut boleh runtuh, kumis belum tentu. Bapak sudah berhenti berbohong? Sudah, tapi belum. Ya, tapi belum. Soal sindir-menyindir memang netizen jagonya. Tentunya apa yang dilakukan oleh netizen ini betul-betul sangat menghibur kita sebagai rakyat yang kecewa terhadap apa yang menjadi perilakunya Pak Jokowi atau Pak Mulyono yang seolah-olah sengaja memperkeruh suasana, seolah-olah sengaja mengulur-ngulur waktu mengenai persoalan kasus ijazah ini. Seandainya saja Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, pasti persoalan ini sudah selesai dan tidak lagi ada pembahasan mengenai persoalan ijazah. Tetapi ini malah seolah-olah sengaja mengulur-ngulur waktu. Entah apa tujuan Pak Jokowi untuk melakukan hal ini. Apakah ada strategi lain bagaimana agar apa yang menjadi kebohongannya bisa beliau tutupi? Nah, entahlah. Kita tunggu saja seperti apa kasus ini berjalan dan bagaimana endingnya. Kita tunggu saja ke depannya seperti apa, dan saya kira kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar ataupun sindiran netizen untuk Pak Mulyono maupun para pengikutnya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Yang kayak begini sotoy, Bang ya kan? Tom, Padahal sama-sama pendukung garis keras. pendukung garis keras nih. Kesehari-harian gua tuh sama ibu. Nih lo lihat nih. Hubungan antara ijazah palsu sama preman asli. Aku tuh bingung loh, negara ini tuh tambah lama tambah lucu, orang-orangnya juga lucu. Ijazah mantan diributin katanya palsu, tapi yang dipanggil ke istana malah preman. Iya, preman Tanah Abang. Hercules Jadi kita tuh, ribut soal Hercules. ijazah palsu nih, tapi malah disambut sama preman asli. Calon rektor. Tapi masuk akal sih, mungkin preman dipanggil karena dia satu-satunya yang ijazahnya nggak bisa dipalsuin. Ijazah dia itu bukan S1, bukan S2 lagi, tapi SPP, Sarjana Preman Profesional. Gelar yang didapat dari Universitas Kehidupan, kampusnya di belakang pasar, dosennya bangku panjang, terus ujiannya sabetan parang. Kita tuh sekarang tuh terlalu sibuk nanyain ijazah mantan, padahal nggak ada yang nanyain ijazah menteri. Kalian pikir deh, semua menteri itu punya ijazah. Terus ada nggak yang ijazahnya bener tapi cara mikirnya kayak lulus lewat joki? Ada yang S3 tapi pas disuruh bikin keputusan jawabannya apa? Tunggu arahan atasan. Ini lulus S3 apa OB? Jadi aku tuh paham kenapa mantan itu manggil preman. Mungkin capek kali ya ngobrol sama yang kelihatan intelek tapi isinya hampa. Ya minimal tuh preman kalau ngomong tuh jelas. Abang nggak suka, udah jelas, tegas, nggak muter-muter. Daripada menteri yang ngomongnya 30 menit tapi intinya cuman kita lihat aja nanti. Dan lucunya masyarakat itu lebih panik soal ijazah daripada soal integritas. Ijazah bisa palsu, tapi integritas nggak bisa di-print di toko fotokopian. Kalian bisa lah punya gelar doktor, tapi kalau otaknya licik ya tetap aja korup. Kalian bisa punya IPK 3,9, tapi kalau hatinya busuk, ya hasil kerjanya yang nyengsarain rakyat. Mungkin gini deh solusinya. Kampus itu harus buka jurusan baru, ilmu kebusukan negara. Ntar yang lulus langsung disalurin ke DPR. Jadi gini, kalian boleh ngeributin ijazah, tapi jangan lupa juga ributin kelakuan. Karena apa? Negara ini tuh bukan rusak karena gelar palsu, tapi karena gelar yang dipakai buat nipu rakyat.
Dan kalau kalian masih heran kenapa preman bisa masuk istana, jawabannya sederhana. Karena yang ngebenerin negara ini nggak cukup cuma pakai otak. Kadang butuh juga yang bisa ngomong, mau kalian yang benerin, apa gue yang benerin kalian. Memang ini terlalu berlebihan gitu, tapi ya gimana? Seorang Hercules, seorang preman di Tanah Abang yang dulu dengan segala latar belakang gangsternya dari Timor Leste, hari ini menjadi salah satu elit di Indonesia dan terus di panggung, dan pernyataannya dianggap sangat-sangat penting sekali dan kemudian diberitakan oleh hampir semua media. Itu kan menunjukkan betapa pentingnya seorang Hercules gitu. Jadi ya biarkanlah gitu ya, biarkanlah ini menjadi satu cerita yang sempurna untuk satu cita-cita Indonesia maju sesuai dengan harapan Jokowi. Saya mendukung Hercules untuk menjadi rektor UGM. Mungkin itu akan jadi lebih baik gitu. Mungkin UGM hari ini akan lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau Hercules jadi rektor, mungkin setelahnya nggak akan ada lagi demo-demo di kampus UGM gitu. Ya mungkin sebelum para demonstran masuk ke UGM udah langsung dihadang sama anak buah Hercules gitu kan. Mungkin itu akan lebih baik gitu, sehingga nggak ada demonstrasi, apalagi cuma menghadapi Amin Rais tinggal sentil ya kan. Anak buah Hercules kan banyak gitu. Jadi ya ini menjadi satu usulan yang menarik gitu ya untuk kita bisa lihat dan saksikan ke depan. Karena kalau Hercules juga menjadi rektor UGM, maka mungkin nanti mahasiswa jadi lebih fokus untuk kuliah dan tidak lagi melakukan aksi-aksi demonstrasi yang dianggap tidak perlu di Indonesia terkait apapun isu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini atau pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi ya bisa jadi gitu ya, kalau selama ini kita melihat gerakan-gerakan mahasiswa ini kurang fokus untuk belajar, kurang bisa melahirkan satu inovasi-inovasi baru, ya mungkin cara-caranya itu perlu diubah secara radikal, seperti yang juga pernah disampaikan oleh Trump. Bagaimana mungkin kita bisa mengubah satu keadaan kalau cara-cara penanganannya masih sama? Saya tak nanggapi komenannya ternak PKI Jokowi ya, ternak anaknya PKI bernama Jokowi ya. Katanya gini, menikmati hasilnya tapi membenci Jokowi gitu. Ternak anak PKI Jokowi, dan Jokowi itu pernah punya karya apa di Republik ini, itu pernah punya karya apa? Karya apa itu pembangunan yang karya ngibul itu, yang utangnya itu apa setinggi langit di luar nalar, lalu sebagiannya digarong masuk kantong atau masuk kantong pribadi Jokowi, terus dipakai pembangunan infrastruktur itu dipakai untuk kedok ya toh, supaya dia bisa garong, terus lainnya itu bisa jadi utang negara yang dibebankan ke rakyat gitu. Kamu itu sinting ya sinting dengan aja kebangetan apa ora iso. Mbok sinting ya sinting dengan aja kebangetan lho. Karya apa yang diperlihatkan bisa dikasihkan Jokowi ke Republik itu karya apa? Karya tumpuan hutang. Karya garong. Itu baru karya garong hak rakyat, karya garong kedaulatan rakyat, itu baru karyanya Jokowi itu kayak gitu itu. Tapi kalau karya yang berupa apa nggak ada, semua itu bangunannya mangkrak gitu kok. Jalanan di mana yang bisa dinikmati itu semua hutang. Betul. Sekarang kita rakyat tuh kecekek hutang. Otakmu itu loh dipakai untuk mikir. Aku kok kalau nggak ngotot-ngotot sama ternaknya apa sih anjing PKI itu kok bisa ora diduga tenan aku. Terangnya bolak-balik radong. Tiap hari komennya itu saja. Sakjane kowe iki iso mikir atau otakmu iki. Nanti kalau dicatat jadi tumbal hutang negara kapok lo ya kamu. Akun-akunmu itu sebenarnya sudah diinstruksi sama komandan gue. Disuruh nyatet, cuma akunmu itu kan kebanyakan palsu. Atau kalau dibuka itu selalu ya ciri-ciri itu ternak anaknya PKI itu ya, itu pasti yang belakang sendiri itu kebanyakan nol, nggak ada yang nge-like, nggak ada, kebanyakan loh ya. Terus habis itu kalau nggak gitu ya akunnya tuh bodong, palsu, nggak ada, jarang ternaknya anak PKI itu yang akunnya tuh asli itu nggak ada. Semua pengecut beraninya cuma ngomong di medsos. Coba sekali-kali ya ternaknya PKI, kok kami itu menghadapi tantangan adu data fakta sama tim 101 Bunda Lim Jukian. Hadapi kami, tapi dengan data fakta. Kami juga mau bapak data fakta, siapa Bunda Lim Jukian ya kan, silsilahnya siapa ya kan, punya biasa apa di Republik ini ya kan. Itu asli semua. Kalau kamu apa? Semua rekayasa palsu kabeh. Semua tuh bikin darah rakyat terkuras kabeh karya Jokowi itu.
Apa yang bisa dibanggakan dari Jokowi itu? Otakmu itu udah dipakai